Aisyah, kalian sudah mau pulang dari rumah sakit. Ayo semua ikut sama aku ya. Kak Irfan? Kita mau pulang kemana, Kak? Udah, kalian tenang aja. Percaya sama kakak ya. Yaudah, kita pulang bareng Ivan ya. Tapi Ibu, Udah, kalian semua nggak usah protes. Ikuti apa kata ibu. Kita pulang bareng Irfan. Ayo Bu. Gue harus ikutin juga. Gue harus tahu mereka tinggal di mana. Ini dia rumah kontrakannya. Aku udah kontrakin rumah ini biar kalian semua bisa tinggal di sini. Ya, walaupun nggak seberapa, tapi setidaknya kalian bisa lebih tenang tinggal di sini. Ya udah, kalau gitu aku pamit dulu ya Bu. Ibu istirahat Bu. Nah Irfan, tunggu sebentar. Ibu mau ngucapin terima kasih banyak ya sama kamu. Selama ini, Nah Irfan udah terlalu banyak membantu keluarga ibu. Sama-sama Bu. Aku melakukan ini semua. Aku peduli sama Aisyah, sama keluarga ibu juga. Ya udah, ibu masuk aja duluan Bu. Istirahat Bu. Ibu masuk duluan ya. Aisyah, Rina, Rani, ayo kita turunin barang. Aisyah. iya Bu. Jadi benar, kamu sekarang sedang mengandung anaknya Yoga. Iya Bu. Aisyah baru menyadari itu saat ibu koma di rumah sakit. Dan Aisyah juga baru sadar setelah Mas Yoga mentalak 3 Aisyah. Ternyata Aisyah sekarang sudah berbadan 2 Bu. Kalau ibu ikutin ego ibu, pasti ibu udah nyuruh kamu gugurkan kandungan kamu. Karena ibu gak sudi punya turunan dari keluarga perempuan jahat seperti Ibu Indah. Tapi ibu sadar, anak itu adalah titipan Allah. Dia gak berdosa dan dia gak pantas mati. Ibu cuma minta satu permintaan aja sama kamu, Aisyah. Kita sekeluarga semua, kita pindah ke kampung keluar kota. Di sini ibu udah gak punya apa-apa lagi. Tapi di kampung, ibu masih punya sawah dan rumah kecil. Dan setelah kamu melahirkan nanti, ibu minta kamu segera mengurus surat perceraian kamu dan Yoga di pengadilan. Biar ada bukti kalau kalian itu benar-benar sudah bercerai. Setelah itu, kamu segera menikah dengan Irfan. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu kenapa tega sekali, Bu? Aisyah nggak bisa, Bu. Aisyah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kamu masih mencintai Yoga? Jujur aja, Aisyah masih mencintai Mas Yoga.
bahkan sangat mencintai Mas Yoga, Bu. Ya ampun Aisyah. Kamu sadar nggak? Kamu mencintai orang dari seorang anak yang sangat ibu benci. Tega sekali kamu Aisyah. Aisyah udah coba menekan perasaan itu, Bu. Tapi Aisyah nggak bisa, Bu. Aisyah sangat mencintai Mas Yoga. Aisyah, tapi Yoga itu sudah menceraikan kamu. Udah talak 3 kamu. Itu balasan cinta kamu. Ya ampun Aisyah. Aisyah tahu status kita sekarang, Bu. Tapi Aisyah nggak bisa bayangin kalau Aisyah harus menikah dengan lelaki lain. Aisyah nggak bisa, Bu. Kamu tuh terlalu bodoh. Kamu mencintai orang yang keluarganya itu udah nyakitin kamu, ibu, dan adik-adik kamu. Buat apa kamu mempertahankan cinta kamu? Kalau keluarganya itu cuman akan menyakiti kamu dan orang-orang sekitar kamu. Kamu harus bisa terima kalau kalian itu memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Tapi Bu, Ibu meminta aku menikah dengan Irfan. Apa Irfan akan mau menikah dengan aku? Aku sekarang sedang mengandung anaknya Mas Yoga, Bu, dan akan mempunyai anak dari Mas Yoga. Aisyah, Irfan pasti mau. Dan ibu bisa lihat kok kalau dia itu masih mencintai kamu. Kalau nggak, buat apa dia mau bantuin kamu, bantuin kita semua? Tapi Bu, udah, kamu nggak usah ngebantah ibu terus. Dulu itu kan kamu hampir menikah sama Irfan. Apa kamu lupa kalau kamu itu pernah mencintai Irfan? Aisyah nggak bisa, Bu. Aisyah nggak sanggup. Kalau kamu terus keras kepala, kamu pilih ibu atau pilih Yoga? Jawab! Pilih ibu apa pilih Yoga? Kamu nggak usah jawab, ibu tahu jawaban kamu apa. Gak ada gunanya ibu hidup. Lebih baik ibu mati daripada ibu punya anak yang gak berbakti sama ibunya. Bu, Ibu mau kemana, Bu? Lepasin ibu! Bu! Ibu! 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 Ibu, awas Ibu! Aisyah! Untuk apa kamu selamatkan ibu? Lebih baik ibu mati daripada punya anak yang gak pernah bisa nurut apa kata ibunya. Bu, Ibu boleh benci Aisyah, tapi Ibu jangan membahayakan nyawa Ibu sendiri. Aisyah, buat apa ibu hidup kalau kamu masih memilih laki-laki itu daripada ibu? Aisyah sayang Bu sama Ibu. Kalau kamu sayang sama ibu, menikahlah sama Irfan. Dengan begitu, kamu akan putus hubungan dengan Yoga dan keluarganya. Kalau kamu nggak mau, nggak ada guna ibu. Ibu mati, ibu. Aisyah mau melakukan apa
aja demi ibu, Bu. Aisyah sayang sama ibu. Bu, saya mau bicara sebentar. Bicara apa lagi? Lebih baik kamu pergi dan pulang ke pangkuan ibu kamu yang jahat itu. Bu, tolong kasih saya waktu untuk jelasin. Yoga, kamu udah lihat kan? Saya udah sehatan. Dan saya sudah bisa mengurus anak-anak saya sendiri. Ya, saya ngerti, Bu. Cuman masalahnya... Soal utang kamu nggak usah khawatir. Saya akan bayar secepatnya. Bukan soal itu. Tapi kalau soal utang biar saya yang tanggung jawab. Lagian ibu kan nenek dari calon bayi saya. Jadi udah sewajarnya aku bantu. Kamu bicara seperti itu seolah-olah kamu itu masih jadi suaminya Aisyah. Iya sih, kamu itu memang bapak anaknya. Tapi begitu anak itu lahir, saya akan pisahkan kalian. Saya nggak mau cucu saya mengenal bapaknya dari keluarga yang jahat. Bu, jangan kayak begitu dong, Bu. Bu, Ibu kenapa bicara seperti itu? Mas Yoga berhak mengurus anaknya, Bu. Kalau masih ada kamu dalam kehidupan Aisyah, Aisyah tidak akan pernah bahagia. Apa kamu mau melihat Aisyah itu menderita terus, Yoga? Dan satu hal lagi, setelah anak ini lahir, saya minta kamu dan Aisyah segera mengurus surat perceraian. Biar Aisyah bisa melanjutkan hidupnya. Ayo Aisyah, masuk. Ya Allah, ampunilah hambamu ini ya Allah. Hamba ingin memisahkan Yoga dan Aisyah untuk selamanya ya Allah. Hamba gak ingin melihat Aisyah selalu disiksa oleh keluarga itu. Semoga keputusan hamba ini yang terbaik ya Allah.